Inilah dia sinopsis startup. Selamat menikmati. Selamat bergabung, teman-teman penggiat drama Korea. Kali ini kita akan membahas tentang drama yang dibintangi oleh Bae Suzy yang memerankan tokoh utama sebagai Seo Dalmi. Kemudian pemain utama lainnya adalah Nam Jo Hyuk yang memerankan Nam Do San, Kim Sun Ho yang memerankan Han Ji Pyong, Kang Han Na memerankan Won In Jae, kakak kandung Seo Dalmi. Ceritanya bermula dengan adegan Han Ji Pyong yang sedang berolahraga. Dia berlari di atas treadmill-nya. Yongsil yang tak lain adalah sebuah perangkat sejenis robot pintar memberitahu jadwal Ji Pyong hari itu. Di sisi lain, beralih ke Won In Jae yang selfie dengan handphonenya untuk eksis di media sosial. Saat itu dia baru saja mendarat dan tiba di bandara. Dia memposting foto menambahkan tagar-tagar baru mendarat. Tagar waktu bermakna. Ekspresi wajahnya sangat berbeda saat di depan kamera dengan yang tidak. Wajahnya sangat dingin. Asistennya bergegas menghampiri dan Won In Jae memerintahkan untuk segera mengantar ke kantor. Won In Jae mempunyai ayah tiri yang kaya raya. Cerita berlanjut ke masa lalu. Ketika ayahnya memutuskan keluar dari pekerjaannya, pada akhirnya ibunya bersikeras bercerai dengan ayahnya, dan Won In Jae ikut ibunya. Sedang adiknya Seo Dalmi ikut ke ayahnya. Berlanjut pada sebuah seminar yang mengundang narasumber Won In Jae. Ternyata seminar itu dihadiri adiknya Seo Dalmi. Dia salah satu peserta yang mengajukan pertanyaan. Flashback ke In Jae dan Dalmi kecil. Ada Ji Pyong kecil yang yatim piatu. Diberi uang kompensasi untuk keluar dari pantinya karena sudah terlalu besar untuk tinggal di panti. Walau dia sangat lapar tapi tetap tidak membeli makanan. Dia bertekad mencari tempat tinggal. Di hari yang hujan, nenek Seo Dalmi atau Choi Won Deok diperankan oleh Kim Hae Suk menawari tempat tinggal dan Ji Pyong pun tinggal di sana. Neneknya, yang sangat pengertian itu meninggalkan makanan di meja. Karena nenek sudah tua, dia menyimpan uangnya dengan cara sangat kuno dengan diletakkan di dalam kaleng. Lalu Ji Pyong menyuruh menyimpan uangnya di bank. Kemudian nenek ditemani oleh Ji Pyong pergi ke bank untuk membuka tabungan. Selama itu dia kemudian tinggal di tempat nenek Dalmi. Ji Pyong yang punya background pemenang virtual investasi kemudian mengatakan kepada nenek itu untuk membuka tabungan satu lagi, supaya dia bisa merealisasikan investasi saham, karena dia belum cukup umur untuk mendaftar investasi dengan namanya. Suatu ketika datanglah Seo Dalmi menemui neneknya. Dia menangis karena ayah ibunya berpisah, dan dia sangat sedih hingga membuat neneknya ikut memikirkan perasaan cucunya. Nenek Seo Dalmi kemudian meminta tolong pada Ji Pyong untuk menghibur cucunya dengan menyuruh menjadi teman penanya. Mereka akhirnya memilih nama Nam Do San yang diambil dari sebuah koran. Seorang anak yang terlihat sangat beruntung. Jenius di usia dini sudah menjadi pemenang Olimpiade Matematika. Mereka sepakat bertukar surat itu di sebuah kotak burung di bawah pohon depan warung neneknya. Sementara itu ayah Seo Dalmi yang sudah keluar dari pekerjaannya untuk menjemput impiannya mendirikan perusahaannya sendiri tidaklah berjalan mulus. Dia tetap sangat kesusahan mencari investor. Beralih pada dua anak yang tampak berkelahi, mereka adalah Won In Jae dengan Seo Dalmi. Mereka saling menyalahkan keputusan mereka semenjak hidup berpisah mengikuti bapak ibunya. Hingga akhirnya di masa kini saat mereka sudah dewasa tetap masih saling menyerang selayaknya perang dingin. Menjatuhkan satu sama lain. Kembali ke masa lalu, saat Ji Pyong sudah berhasil dengan investasinya dan ingin mengambil uang melalui amnya. Uang itu sudah tidak ada lagi di tabungan. Dia mengira uang hasil investasinya sudah diambil nenek Seo Dalmi untuk diberikan kepada anaknya yaitu ayah Dalmi. Namun, prasangka itu salah. Namun Ji Pyong akhirnya tetap memutuskan keluar dari rumah nenek itu. Pada hari itu, saat Ji Pyong kecil, mengikuti ayah Seo Dalmi yang akhirnya mendapat telepon dari investor, karena sangat terburu-buru. Dia mengalami kecelakaan tertabrak mobil. Namun, karena ingin tetap mengejar bus,
Dia tidak mau diajak ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Ayah Seo Dalmi tetap menghadiri pertemuan dengan investor itu. Namun sungguh malang, saat dia berhasil mendapat investor, dia malah tidak bisa menikmati keberhasilannya. Dia meninggal dengan bahagia. Kembali pada masa kini, berdirilah perusahaan raksasa yang menjadi wadah inspirasi dan mewujudkan mimpi bagi anak muda. Sebutlah dia, Sandbox CEO. Perusahaan ini ternyata investor yang dulu terinspirasi dari ayah Seo Dalmi. Kemudian ketika masa kini, Sandbox sudah menjadi perusahaan terkemuka dan tujuan pengembangan diri bagi anak-anak muda. Diceritakan dalam salah satu kantor Sandbox terdapat 6 dosen dan 2 temannya yang sama-sama masuk Sandbox di bawah nama anak perusahaan mereka, yaitu Samsan Tech. Mereka adalah sebagai Lee Chul San dan Kim Yong San. Dalam grup itu tergabung juga Seo Dalmi yang diminta menjadi CEO mereka. Sedang Ji Pyong di masa kini sudah menjelma menjadi manajer senior investasi yang terpilih menjadi mentor perusahaan Samsan Tech. Di sini menceritakan Seo Dalmi yang ingin bersikeras menyaingi kakaknya Won In Jae. Pada sisi lain, dia tidak tahu bila yang ditemuinya 6 dosen masa kini bukanlah 6 dosen yang dulu mengirimi surat sewaktu kecil, seperti Seo Dalmi yang diceritakan. Sebagai cinta pertamanya, 6 dosen yang ditemui saat itu adalah hasil pencarian Ji Pyong yang didesak oleh nenek Dalmi. Dan Dalmi masih tidak tahu 6 dosen yang dipakai. Namanya itu merupakan teman satu tim, yang dulu hanyalah nama samaran yang dipakai Ji Pyong. Lalu akankah Dalmi akhirnya tahu bahwa 6 dosen hanyalah nama pinjaman Ji Pyong? Lalu mengapa Ji Pyong tiba-tiba ingin pergi? Apakah Ji Pyong suka dengan Dalmi? Akankah 6 dosen yang asli tetap mendapatkan cintanya Dalmi? Lalu siapakah yang akan dipilih oleh Dalmi? Dan bagaimana akhir nasib nenek Dalmi yang tiba-tiba harus kehilangan penglihatannya? Nantikan episode selanjutnya teman-teman penggiat Korea.